Penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga yang ditemukan tewas mengering di kawasan Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Dari hasil autopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari keempat jenazah korban, namun diduga mobil milik korban hilang. Garis polisi masih terpasang di lokasi penemuan jasad 4 orang yang merupakan satu keluarga di kawasan perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat orang yang ditemukan tewas dengan jasad membusuk itu terdiri dari bapak, ibu, anak perempuan, dan pamannya, berinisial RG, RM, DF, dan BG. Dari pemeriksaan sementara, satu keluarga yang ditemukan tewas di sebuah rumah ini diduga sudah lama tidak makan. Waktu kematian masing-masing korban juga diduga berbeda-beda. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di autopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Dugaan ini diperkuat dari hasil otopsi di Rumah Sakit Polri. Keempat jasad itu diduga meninggal dunia karena mengalami dehidrasi dan tidak mendapatkan asupan makanan serta minuman dalam periode waktu cukup lama. Hasil otopsi juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di autopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Sudah berapa saksi Pak yang diperiksa sejauh ini? Saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan guna mengetahui pasti penyebab kematian. Sebelumnya, warga perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat mencium bau tidak sedap dari dalam sebuah rumah. Warga pun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Polisi yang langsung datang ke TKP kemudian mendobrak pintu yang terkunci dan menemukan 4 jenazah dalam kondisi sudah membusuk dan mengering. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Hasil autopsi terhadap 4 jasad yang ditemukan tewas membusuk di kawasan Kalideres, Jakarta Barat menunjukkan satu keluarga itu meninggal karena dehidrasi. Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Lalu, apakah 4 jasad satu keluarga ini tewas akibat bunuh diri? Untuk membahasnya sudah bergabung pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Dari hasil autopsi sejauh ini terhadap 4 jasad yang merupakan satu keluarga tersebut menunjukkan bahwa kematian mereka disebabkan karena dehidrasi, tidak mendapat pasokan makan dan minum selama 3 minggu. Lalu kemudian dari sisi forensik, penyebab kematian seperti ini apakah bisa disimpulkan karena bunuh diri atau justru ada dugaan tindak pidana pembunuhan? Dari sudut pandang psikologi forensik, ketika kita bicara tentang sebab musabab kematian ada 4. Pertama adalah N, natural, artinya faktor alami. Seseorang meninggal dunia karena misalnya penyakit, lanjut usia, atau faktor-faktor alami lainnya. Yang kedua adalah A, accident, ada kecelakaan, tersengat listrik, terbentur kepalanya ke benda keras, dan seterusnya, itu merupakan faktor accident alias kecelakaan. Yang ketiga adalah suicide, yaitu bunuh diri, dan yang keempat adalah H, homicide, pembunuhan. Nah, persoalannya adalah penjelasan pihak kepolisian sejauh ini bahwa di lambung 4 mayat itu tidak ada sisa makanan atau tidak ada cairan, menurut saya belum sungguh-sungguh menjelaskan tentang penyebab kematian mereka.
Anggaplah bahwa 4 orang tersebut tidak makan dalam waktu yang lama. Pertanyaannya, apakah itu merupakan atau disebabkan oleh faktor alami? Belum tentu juga. Kita bayangkan kalau misalnya 4 orang tersebut secara sengaja ingin menghabisi diri mereka sendiri dengan cara tidak makan apapun, maka ini sesungguhnya bukan faktor alami, tapi justru merupakan bunuh diri. Atau sebaliknya, ada dari 4 jenazah itu yang dipaksa untuk tidak makan, tidak diberikan kesempatan untuk makan. Berarti ini sesungguhnya bukan lagi faktor alami, tetapi merupakan pembunuhan. Itu sebabnya karena ada 4 mayat, maka penting bagi pihak kepolisian untuk memilah satu persatu. Apa gerangan penyebab kematian mayat A, apa gerangan penyebab kematian mayat B, dan seterusnya. Tidak bisa dipukul rata bahwa 4 orang ini meninggal akibat faktor yang sama. Tetap perlu diselidiki satu persatu. Baik, tadi Mas Reza menyebutkan ada 4 faktor, faktor alami, kemudian faktor karena eksiden, dan juga salah satunya adalah faktor bunuh diri. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari jasad yang bunuh diri atau sebaliknya mungkin dibunuh? Kalau dari sudut pandang kedokteran forensik, tentu saja saya tidak memiliki pemahaman itu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi mayat yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia akibat bunuh diri. Saya tidak bisa menjelaskan dari sudut pandang itu. Tetapi kalau kita tinjau dari sudut pandang psikologi forensik, barangkali bisa dicari tahu, adakah tali, adakah racun, adakah luka pada bagian tertentu di tubuh yang menyebabkan fatalitas terjadi pada keempat mayat tersebut. Jadi yang ditinjau dari sudut pandang psikologi forensik bukanlah penyebab kematian dalam pengertian toksikologi atau cedera dalam dan seterusnya, tetapi lebih pada perilaku yang menyebabkan kematian tersebut. Baik Mas Reza, kita juga tahu bahwa di sini tidak ditemukan adanya bercak darah, kemudian listrik dimatikan oleh pihak PLN, dan ternyata sejauh ini dari hasil penyelidikan mobil keluarga ini hilang. Apakah ini masih membuka adanya peluang mungkin dugaan tindak pidana atau mungkin ada juga faktor ekonomi di balik ini? Kalau memang keluarga tersebut memiliki mobil dan mobil itu ternyata tidak ada di tempat, tidak ada di dalam garasi, maka memang relatif mudah bagi kita untuk berspekulasi bahwa jangan-jangan hilangnya atau tidak adanya mobil tersebut bersangkut paut dengan kematian 4 orang tersebut. Nah, dengan tali temali sedemikian rupa, kita bisa berspekulasi jangan-jangan ini merupakan kejahatan instrumental. Kejahatan instrumental berarti ada pihak tertentu yang mencoba atau melakukan pembunuhan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari aksi kejahatan itu. Dalam konteks ini, dalam kasus ini barangkali kalau ini merupakan kasus kejahatan instrumental, maka aksi pembunuhan dilakukan untuk mendapatkan manfaat secara material, yaitu kendaraan bermotor atau harta atau uang sejenisnya. Tapi ini tetap perlu diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Betul, penyelidikan lebih lanjut terhadap keempat jasad ini tidak boleh berhenti sampai di sini saja untuk mengetahui apa penyebab sebenarnya. Terima kasih pakar psikologi forensik Reza Indragiri untuk waktunya di Top News.